warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya yang kelas 9, hari ini kita masih melanjutkan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang memfaktorkan. Ingat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Antara lain ada memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian ada rumus ABC. Nah, kita masih dalam yang pertama ya, cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Kemarin sudah kita bahas memfaktorkan ini ada beberapa bentuk persamaan kuadratnya ya. Jadi yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang yang bentuk selisih kuadrat. Ibu tidak akan membahas lagi. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, bentuk yang kedua yang menggunakan faktorisasi dengan hukum distributif. Jadi kalau kita ketemu bentuk persamaan yang tidak memiliki konstanta, contoh misalkan x kuadrat min 5x atau 3x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Artinya dia tidak memiliki konstanta, hanya ada x kuadrat dan x ya. Hanya ada koefisien, hanya ada nilai a dan b saja, tidak ada c. Maka kita bisa menerapkan hukum distributif, menjabarkan. Nah, kembalikan ke hukum distributifnya. Jadi ini boleh dikeluarkan nilai x-nya nanti ya. Ibu akan jelaskan dari contoh. Oke, yang pertama misalkan soalnya x kuadrat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 5x sama dengan 0. Maka kita lihat caranya. Karena di sini di x kuadrat sama min 5x ini sama-sama memiliki x, maka kita keluarkan x-nya dalam kurung. Ibu akan jelaskan di sini lebih enak mungkin ya. Jadi yang pertama contohnya tadi x kuadrat min 5x sama dengan 0. Di sini kan sama-sama punya x, maka ibu akan keluarkan dia. Oke. X kuadrat dibagi x sisa x, kita sudah berbicara di operasi pangkat ya. Kalau pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurangi, min 5x dibagi x sisa 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau mau dicek dikalikan lagi hasilnya seperti yang di atas, x kali x kuadrat, x dikali min 5 min 5x. Nah, berarti ini kan kemarin memfaktorkan artinya mengubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Maka di sini x ini sama dengan 0 atau x min 5 juga sama dengan 0. Yang ini udah selesai nih, x sama dengan 0. Kita tinggal selesaikan yang ini. Aturannya kalau negatif, pengurangan yang negatif pindah ruas jadi positif. Maka 0 tambah 5 langsung boleh 5 saja. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 5. Contoh yang kedua tadi yang bagian B. Ada 3x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Keluarkan x-nya atau cara gampangnya ini kalau ibu taruh di cakaran misalkan x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Bagi dengan x. Nah, cara gampangnya begitu ya. 3x kuadrat dibagi x maka tersisa 3x. 4x dibagi x maka tersisa 4 karena pangkatnya dikurangi. Oke. Maka hasil faktornya adalah x dikali 3x plus 4. Ibu akan keluarkan di sini x dikali 3x plus 4 sama dengan 0. Tinggal kita pisah-pisah. X sama dengan 0 atau 3x plus 4 sama dengan 0. 3x sama dengan aturannya yang ini udah selesai ya. X sama dengan 0. Kemudian plus 4 kalau pindah ruas jadi min 4. Kemudian ini kalau perkalian pindah ruas jadi bagi. Maka x sama dengan min 4 per 3. Oke. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan min 4 per 3. Ini untuk persamaan kuadrat yang bentuknya yang tidak memiliki konstanta. Maka kita menerapkan hukum sifat distributif tadi ya, dengan cara mengeluarkan x-nya saja. Oke, kemudian bentuk yang ketiga, bentuk yang terakhir yang bentuk lengkapnya. Bentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan catatan ada dua jenis di sini ya, kita bedakan cara mengerjakannya. Ada yang a-nya sama dengan 1,
artinya di sini ini 1, jadi boleh nggak ditulis kalau 1 itu. Nanti yang kedua itu A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita berbicara yang pertama dulu ya adalah yang A-nya sama dengan 1. Jadi cara memfaktorkannya begini. Ingat tadi memfaktorkan adalah mencari perkalian faktor-faktornya. Jadi tugas kita adalah mencari perkalian dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya harus C yang bagian sini, dan kalau ditambah itu hasilnya harus B. Jadi kita cari dua bilangan. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan contoh soal. Oke, nah yang pertama tentukan akar-akar persamaan dari, jadi di sini lengkap ya. Lengkap, dia ada x kuadratnya, ada 5x dan ada konstanta. Dengan syarat di sini x kuadrat ini koefisiennya 1. Itu dulu yang kita bahas ya. Jadi tugas kita yang nomor 1 bagian A adalah mencari berapa kali berapa yang hasilnya 6 kalau ditambah hasilnya 5. Oke, kita tulis di cakaran sini. Jadi contoh soal untuk bentuk yang kedua tadi adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi tugas kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 6. Yang kalau ditambah hasilnya 5. Ternyata 2 kali, Ibu pakai titik ya biar membedakan x dengan kali. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka angka-angka yang dimaksud adalah 2 dan 3. Kebetulan di sini masih positif semua. Maka tinggal kita faktorkan. Kalau x kuadrat, nah, maka tinggal di sini taruh x karena positif semua, maka plus 2 dan plus 3. Kalau misalkan nanti dia hasil di sininya negatif, nanti Ibu jelaskan di yang contoh berikutnya, maka harus tetap negatif. Jadi menyesuaikan dengan tanda yang ada pada angka yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita dapat plus 2 dan Oke, jadi boleh tinggal kita pisah yang ini ya, x plus 3-nya sama dengan 0 dan x plus 2-nya juga sama dengan 0 karena di sini perkalian. Maka di sini x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Kita akan selesaikan masing-masing. Untuk yang ini, oh tadi x plus 2 ya, kebalik. Nah, tapi nggak masalah sebenarnya ya. Mau taruh 3 di depan baru 2 atau sebaliknya tetap nggak masalah. Karena komutatif berlaku pada perkalian. Nah sekarang tinggal kita lihat. Di sini plus 2 kalau pindah ruas jadi min 2. Maka 0 dikurangi 2 boleh langsung Ibu tulis min 2 ya. Boleh kan kita nggak tulis nolnya. Kalau memang kalian udah paham tinggal ditaruh aja. Kemudian yang di sini 0 kalau plus pindah ruas jadi min. Maka 0 kurang 3 menjadi min 3. Maka akar-akar persamaan untuk persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Itu akar-akar penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada di sini ya, Ibu tulis langsung contohnya. X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Jadi tugas kita adalah mencari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 4 kalau ditambah hasilnya min 5. Perhatikan di sini, hasil penjumlahannya dia negatif, tapi hasil perkaliannya dia positif. Ingat, bilangan yang hasil kalinya positif, maka kedua bilangan itu pasti tandanya sama. Bisa dia sama-sama negatif, bisa sama-sama positif. Kita cari yang hasil kalinya 4, itu kan bisa 1 kali 4, hasilnya 4. Kemudian kalau 1 ditambah 4, itu hasilnya 5. Sedangkan di sini hasil tambahnya min 5. Maka bilangan-bilangannya harus yang negatif. Maka min 1 dikali min 4 itu hasilnya tetap 4 karena aturannya min kali min jadi plus. Kemudian kalau min 1 ditambah min 5, min 1 ditambah min 4, min 1 tambah min 4 hasilnya min 5. Oh, berarti angka-angka yang dimaksud adalah min 1 dan min 4. Maka tinggal kita faktorkan. X min 1, kalau memang dia min taruh min, Ibu bilang sekali lagi, dan di sini X min 4. Kalau sudah tinggal kita pisah ya, kita buka kurungnya, maka X min 1 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Seperti tadi, negatif
penjumlahan, pengurangan, pindah ruas jadinya kebalik lawannya ya. Berarti di sini jadi 0 tambah 1 jadi 1. Kemudian yang di sini menjadi 4. Maka akar-akar persamaannya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Contoh yang terakhir, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi tugas kita adalah mencari, ya Ibu taruh begini aja dah biar gampang. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6 kalau ditambah hasilnya min 1. Ingat, kalau nggak ada angka di sini artinya 1. Maka cari berapa kali berapa yang hasilnya min 6 kalau ditambah hasilnya min 1. Kalau dia negatif perkalian hasil perkaliannya, maka tanda angkanya berbeda. Satunya min dan satunya plus. Maka kemungkinannya min 3 kali 2 atau 3 dikali min 2. Itu yang hasil kalinya min 6 ya. Kemudian kita cari mana yang kalau kita jumlahkan hasilnya min 1. Kalau min 3 ditambah 2 ini min 1. Kalau 3 ditambah min 2 hasilnya 1. Maka angka yang kita ambil adalah yang ini. Maka tinggal kita faktorkan dia. X min 3, lihat ada minnya, jangan sampai terbalik, dan X plus 2. Setelah kita dapatkan, kita pisah dia. Maka X min 3, ini nggak dikurung, sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Seperti tadi ya, negatif pindah ruas jadi positif. Maka di sini menjadi 3 atau X sama dengan 2. Oke, jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan kebalik. Maaf. Ini kalau plus pindah ruas jadi min. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk hari pertemuan selanjutnya masih Ibu akan bahas, masih memfaktorkan, tapi untuk yang A-nya tidak sama dengan 1. Sengaja Ibu pisah karena dia agak panjang, takutnya membuat bingung. Jadi cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti soal latihannya ada menyusul pada lampiran. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.